Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik ya ketika Ibu Megawati kemarin memanggil Pak Ganjar datang karena diberi sanksi secara lisan. Ini menunjukkan relawan-relawan Ganjar hari ini juga menjadi satu catatan penting. Bahkan kemarin relawan Ganjar mendesak KPK untuk segera panggil Ibu Puan terkait dengan kasus EKTP. Benarkah Ibu Puan terlibat hal seperti itu? Tetapi yang saya baca dalam beritanya sangat menarik sekali dan ngeri sekali begitu dari relawan-relawan Ganjar. Dan bahkan hari ini ada dikutip dari CNN, relawan Ganjar Pranowo doakan Jokowi jadi ketum PDIP di 2024. Wow, ada kudeta semakin jelas begitu kan. Apakah Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, apakah ada problem besar? Mari kita analisa bersama. Seperti ini terlebih dahulu di Twitter. Ini di Twitter yang lagi ramai sekali dari Lambe Waras. Heboh relawan Ganjar harapkan Jokowi jadi ketum PDIP di 2024. Tagar hashtag Megawati di kudeta trending topik di Twitter. Benarkah PDIP dalam ancaman kudeta dari kelompok relawan Ganjar? Wow, ini menjadi trending topik hari ini. Ini benar-benar luar biasa sekali ya. Apakah selama ini karena Ganjar tidak punya tiket, lalu kemudian akan mengancam PDIP Puan Maharani Ibu Megawati di kudeta? Ini yang menjadi spekulasi begitu kan. Dan bahkan ini menjadi satu menarik untuk kita bahas. Kalau menurut saya pribadi analisa begini. Ketika dibenturkan dengan ini tidak mungkin Pak Jokowi itu menggantikan Ibu Megawati. Tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Karena pada hakikatnya Pak Jokowi itu adalah petugas partai begitu kan. Sudah jelas Ibu Megawati mengatakan seperti itu begitu. Dan bahkan dari komentar-komentar netizen banyak sekali. Wis wayai PDIP dimiliki publik selama ini diprivilegiasi oleh Trah Soekarno. Kalau beralih ke Trah, peluang untuk Gibran, Kaesang bahkan Jan Etes jadi pemimpin akan terbuka lebar. Jadi tidak mungkinlah seorang PDIP Ibu Megawati memberikan tahta kepada Pak Jokowi begitu. Tidak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Karena ADART dalam dalam partai PDIP itu sangat kuat sekali sebagai Trah Soekarno begitu kan. Tidak mungkin kita diberikan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga menjadi petugas partai di PDIP begitu kan. Tidak semudah itu, walaupun dengan alasan sakit hati karena Ganjar diberikan sanksi, lalu kemudian tidak diberikan tiket untuk maju Pilpres. Ya bukan seperti itu. Inilah demokrasi kita begitu kan. Tinggalkan bikin partai baru aja PDIP Perjuangan. Ya tidak semudah itu begitu. Harus ada aktor. Terus kemudian harus ada tokoh yang dipandang, harus orang kaya yang punya partai-partai besar. Coba kita lihat orang-orang yang membangun partai atau membuat partai. Contohnya seperti banyak, ada Gelora, ada yang lain, ada punya Rhoma Irama itu, terus banyak. Tetapi kalau tidak kaya, bukan dari pengusaha atau punya tokoh yang besar, itu tidak mungkin akan semakin naik signifikan begitu kan. Ini. Wah, Mega Puan bisa jadi petugas partai dong. Dukung tapi jangan kudeta lah ya. Lahir lagi di PDIP 2 dong. Partainya bubar juga nggak apa-apa. Indonesia akan lebih baik aja. Semoga PDIP bubar. Wow, bukan seperti itu caranya. Bisa jadi karena kalau Bu Mega tetap calonin Puan, jelas bakalan lawan Anies. Oligarki cari cara untuk terus melanjutkan kekuasaan dengan memaksakan capres yang potensial yang tentu saja tunduk sama kepentingan oligarki. Apapun berapapun biayanya pun pasti bakalan dikorbankan. Kalau emang benar ikut senang sih. Jarang ini baca sendiri. Apakah ini termasuk pengalihan isu dari berita Sambo, Kanjuruhan dan kasus-kasus dipolisikan lain? Trah Soekarno akan terasingkan kembali seperti kisah sebelumnya, makar. Kalau Jokowi jadi ketua PDIP, aku yakin PDIP bubar. Wow, hasil kudeta di kudeta itu wajar. Jadi menurut saya pribadi ya, tidak mungkinlah seperti itu di kudeta. Dalam artian Ibu Megawati sangat cerdas luar biasa. Dan bahkan saya yakin lebih cerdas daripada Pak Jokowi begitu kan. Tidak mungkin Ibu Megawati langsung mengambil Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Kan awalnya jadi Ibu Megawati begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa walaupun di bawah
pendukung Ganjar, pendukung Pak Jokowi bersatu untuk bubar, untuk tidak lagi mendukung PDIP, ya dia tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena politik pada saat ini adalah bisa dikatakan politik cair begitu kan. Dalam artian ya seorang ketum PDIP Ibu Megawati tidak sembarangan untuk mengangkat pertama mulai dari Ganjar menjadi gubernur, terus kemudian dari anaknya Pak Jokowi, dari Pak Jokowi dan sebagainya. Itu tidak mudah begitu kan. Dia pintar sekali Bu Megawati begitu kan. Jadi ya kalau memang sakit hati ya sakit hatilah, kira-kira seperti itu menurut saya pribadi. Jokowi ambisius untuk membentuk sebuah dinasti dan keluarga. Mega akan tersingkir dari pencaturan politik di Indonesia. Solusi abu-abu. Tagar hashtag Ibu Megawati kudeta, Mega di kudeta tentu akan jadi perhatian kader utama PDIP. Disinilah akan terlihat pernyataan soal hashtag kudeta Ibu Megawati. Wow, luar biasa kalau menurut saya pribadi. Tetapi mari kita baca analisanya terlebih dahulu bagaimana yang sebenarnya terjadi. Ini dikutip dari CNN Indonesia, relawan Ganjar Pranowo doakan Jokowi jadi ketum PDIP. Ini masih relawan ya, bukan anggota ya, bukan anggota partai, tetapi relawan. Kalau berbicara relawan ya semuanya akan berbicara relawan begitu kan. Tetapi kalau kudeta Ibu Megawati yang menjadi trending hari ini, tidak mungkinlah untuk dikudeta Pak Jokowi ya. Mungkin tidak punya etika kalau sampai mengkudeta Ibu Megawati, dan Ibu Megawati cerdas luar biasa begitu kan, tidak mudah dengan hal seperti itu begitu kan. Tetapi kalau ada yang namanya problem Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, kalau melihat dari analisa ini banyak dari Rocky Gerung yang mengatakan ada persoalan problem besar begitu kan terkait dengan anggota PDIP dan relawan-relawan yang mendukung Ganjar begitu, kira-kira seperti itu. Ini dikutip dari CNN Indonesia, relawan koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo, kami Ganjar, mendoakan agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP pada tahun 2024. Koordinator nasional kami Ganjar, Joko Priyoksky, menyampaikan PDIP bukan partai kerajaan sehingga Jokowi layak menduduki kursi Ketua Umum partai tersebut. Untuk PDIP Perjuangan kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan. Maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP tahun 2024. Jokowi mengatakan ini posisi Ketua Umum PDIP untuk Jokowi akan memuluskan transisi kepemimpinan. Menurutnya hal itu akan memudahkan Jokowi untuk penyerahan tongkat kepemimpinan PDIP ke Ganjar di masa mendatang. Pada saat yang sama, kami Ganjar mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok paling layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Kami yakin jika Jokowi maju menjadi Ketua Umum PDIP dan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, semua program nawacita Jokowi akan bisa diwujudkan secara utuh oleh Pak Ganjar. Untuk menyukseskan dua misi itu, kami Ganjar akan melakukan konsolidasi nasional di Bogor pada Minggu 30 Oktober. Konsolidasi itu juga akan diikuti dengan acara doa bersama. Kami adakan seacara sakral ini menunjukkan ajaran Islam agar nanti kerja-kerja politik kami untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI dan juga agar Pak Jokowi pasca tidak menjadi presiden lagi 2024 bisa menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, ucapnya. Sebelumnya, Ganjar menjadi salah satu kandidat presiden 2004-2009. Gubernur Jawa Tengah itu hampir selalu muncul dalam urutan 3 besar survei calon presiden. Meski demikian, Ganjar belum mendapat restu dari PDIP, ia justru mendapatkan sanksi karena sempat menyatakan kesiapan maju sebagai calon presiden. Inilah yang kemudian komentar-komentar seperti ini sangat menarik sekali ya. Dalam artian ya, kalau memang ini hanya relawan doa bersama karena sakit hati Ganjar tidak punya tiket, kira-kira seperti itu, lalu kemudian kena sanksi, ya relawan-relawan Ganjar jangan panik seperti ini kalau menurut saya. Dalam artian ya inilah keputusan ketua partai, ketua umum partai, mau tiket diberikan kepada Puan, mau tiket itu diberikan kepada Ganjar, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah hari ini adalah ketika Pak Jokowi, ketika Pak Ganjar, ketika Ibu Megawati ada problem besar. Inilah yang menjadi masalah. Karena partai PDIP sendiri kalau saya lihat
Pak Ganjar juga kena sanksi begitu kan, sanksi lisan dalam artian kesiapan, menyatakan kesiapan untuk nyapres di 2024. Inilah kewenangan partai begitu kan, kewenangan partai yang menyatakan seperti itu. Sebenarnya relawan itu apa sih sebenarnya? Relawan Ganjar itu sebenarnya pengennya apa sih sebenarnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kalau pengennya menjadi presiden wajar, siapa dulu yang artinya partai PDIP yang berkiprah dulu siapa, kira-kira seperti itu. Bahkan tidak mudah kan untuk dilakukan hal seperti ini begitu. Walaupun Pak Jokowi nantinya misalnya digadang-gadang menjadi salah satu jadi ketum PDIP, ya saya rasa tidak mungkin lah. Karena apa? Karena persoalan politik hari ini ya yang namanya PDI ya Terah Soekarno itu tidak mungkin diberikan kepada orang lain begitu kan. Ya kalau relawan punya spekulasi seperti itu ya silahkan, tetapi perlu digarisbawahi ini menjadi catatan penting kepada demokrasi begitu kan. Dan bahkan PDIP kemarin sanksi Ganjar kena sanksi begitu. Akankah Jokowi kalau menyatakan seperti ini kena sanksi? Kira-kira seperti itu. Inilah yang menjadi spekulasi hari ini begitu kan. Dan hari ini power kekuatan Pak Jokowi sangat luar biasa, bisa menentukan presiden begitu. Dalam artian ya kalau Pak Ganjar ngotot untuk keluar dari partai PDIP bisa jadi ya jadi presiden. Karena apa? Karena juga dibantu oleh pemerintah atau Pak Jokowi itu sendiri, karena Pak Jokowi punya power yang luar biasa pada hari ini. Kira-kira seperti itu analisa saya. Dan bahkan banyak berita-berita, tetapi mari kita baca dulu komentar-komentar netizen sampai tuntas seperti ini. Ini saya lanjutkan. Ayo benteng mana yang kuat, kalau kalah tinggal buang sampah. Apa sih yang nggak bisa dibuat PDIP? Emang kalau Pak Jokowi jadi ketum, komando yakin bakal dipegang penuh sama Pak Jokowi. Suka aneh deh sama pendukung Ganjar yang pakai hati, buzzer di belakang sonoh lagi pada ketawa. Udah Pak Jokowi buat partai baru aja. PDIP sejahtera apa susahnya sih? Di daerah udah punya projo. Sebegitu beraninya mereka mau mega dikudeta, serius. Mega dikudeta, hashtag mega dikudeta. Anda tidak yakin dengan Anies jadi ngamporin Ganjar, PDIP, Megawati dan Jokowi, dasar lambe anus. Saya tidak kaget berkaca pada Mbak Weni Wahid dan Tommy Soeharto, kemungkinan besar Puan Maharani disingkirkan dari PDIP oleh kader-kader PDIP sendiri. Analisis yang saya bacakan itu adalah dari para komentar-komentar netizen, baik yang pro dan kontra terhadap hashtag Megawati dikudeta begitu kan. Terlalu jauh pandanganmu kawan, nggak serendah itu pemikiran Pak Jokowi. Pak Jokowi seorang petarung yang handal dan mumpuni ilmu dalam politik. Politik itu bisa cair, bisa nggak begitu, inilah namanya politik. Aku suka partai moncong lah. Elektabilitas partai sudah menurun jauh. Mereka main playing victim, cuma nyari simpati. Ini dari ribuan komentar ternyata dilakukan beberapa operator. Ini sangat menarik sekali ya kalau kita analisa bersama ini ya komentar-komentar netizen begitu kan. Ini cuma adu domba Wan Jambut ini yang bikin berita CNN. Coba tanya sama CNN, adu domba apa adu banteng? Coba koordinasi. Ini kasihan ya ke relawan-relawan Ganjar ini kalau sudah dibentuk tetapi Pak Ganjar tidak nyapres ya juga kasihan, kasihan dulu ya, tidak punya muka kalau menurut saya. Semua bisa terjadi. Kalau saya jadi Megawati, segera konsolidasi loyalis, segera pecat orang-orang yang disinyalir mengkudetanya. Oncok ngadekno anak macan, lebih baik kehilangan beberapa orang daripada hilang semuanya. Jangan sampai terjadi. Hashtag Bu Mega dikudeta. Ya menurut saya pribadi seperti itu. Tidak mungkin Pak Jokowi mengkudeta Ibu Megawati, tidak mungkin, karena ADART, ada ADART, ada undang-undangnya begitu kan. Bahkan PDIP anggotanya sangat loyalis sekali kepada ketua umum begitu kan. Dan bahkan Ibu Megawati sangat cerdas sekali, dan bahkan siapapun yang melanggar terkait dengan partai PDIP, dia akan diberikan sanksi. Ganjar aja diberikan sanksi. Kalau masalah sakit hati, ya wajar aja sebagai pendukung. Lebih baik ya pindah aja begitu. Atau pindah pendukung-pendukung Ganjar kepada Anies Baswedan, atau pindah kepada Pak Prabowo. Itu kan lebih baik daripada sakit hati begitu kan. Kira-kira seperti itu analisanya. Maka inilah politik, inilah demokrasi kita. Memberikan kebebasan kepada hak setiap orang di warga Indonesia itu sendiri begitu kan. Artinya ya
apakah ada kudeta ini tidak gentle untuk mengkudeta seseorang hari ini begitu kan. Orang yang mengkudeta itu menandakan orang yang tidak mampu untuk melakukan atau membuat satu dorongan besar kepada diri pribadi. Itu saya katakan seperti itu. Orang tidak mampu begitu kan. Kalau memang gentle ya buat partai sendiri begitu kan. Inilah partai Terah Soekarno, jangan diganggu, kira-kira seperti itu. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan solusi agar relawan-relawan Ganjar tidak sakit hati, ya pindah aja kepada Anies Baswedan. Itu lebih baik begitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya Anies Baswedan punya dorongan besar, dan nanti kalau menjadi presiden dia akan bisa terjadi, dan bahkan relawan-relawan Ganjar kalau ini mendukung Anies Baswedan ya ini semakin menarik itu kan. Inilah demokrasi kita begitu kan. Karena walaupun Pak Ganjar tidak punya tiket karena keterbatasan presidensial threshold 20%, ya jangan sakit hati begitu kan. Berbeda dengan sama dengan yang 2017 kemarin antara Ahok dan Anies Baswedan. Karena Ahok kalah, sekarang sakit hati sampai para buzzer-buzzer dan cebong-cebong luar sana sakit hati hari ini begitu. Tidak mungkin lah, jangan seperti itulah, karena ini adalah demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun, punya hak kepada siapapun. Bagi orang yang punya prestasi luar biasa untuk membangun bangsa dan negara kita, mari kita dukung bersama-sama begitu. Ya, walaupun Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi, surveinya tinggi, tetapi kalau tidak punya prestasi ya percuma aja begitu kan. Ya lebih baik ya mendukung orang yang punya prestasi. Contohnya seperti Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu analisa saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.